Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini telah memasuki di hari yang kedua di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kita rahmatnya, memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan menjadikan kita orang-orang yang berpuasa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain dikatakan bahwa syahrul Ramadan wa syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni, atau bulan yang penuh dengan pengampunan. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita untuk selalu berzikir mengingat Allah, untuk selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atas segala dosa-dosa kedua orang tua kita, pada bapak ibu guru kita, dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Karena di bulan ini Allah memberikan ampunannya yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut dianggap kecil jika dibandingkan dengan rahmat Allah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada hambanya selagi ia mau bertaubat, selagi dia ingin mau kembali, selagi dia menyesali segala perbuatannya, dan selagi dia mau memperbaiki segala perbuatannya. Selagi hidup, maka segala sesuatu dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain adalah jika kita melakukan satu perbuatan dosa kepada sesama manusia, maka minta maaflah kepada manusia tersebut. Jika dimaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pula memberikan kemaafan dan mengampuni segala tobat-tobat kita. Dikatakan di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang apabila dengan pelaksanaan ibadah puasa tersebut didasari atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengharap ridha Allah dan mengharap rahmat Allah, maka taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka jika kita berpuasa pada tahun yang akan datang, maka Allah juga akan mengampuni dosa yang telah kita lakukan pada tahun ini. Tetapi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihapuskan oleh Allah dengan sebab melaksanakan ibadah puasa tersebut, adalah dosa yang kecil. Jadi bukan dosa-dosa yang besar. Jadi kalau misalnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang tahun yang lalu, nah, dengan berpikir itu adalah dosa, semua dosa, tetapi hanya dosa kecil. Sebab kenapa? Kalau misalnya kita anggap itu adalah semua dosa, maka tentu banyak orang yang tidak mau membayar hutang. Karena menganggap apa? Cukup dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya mengharap ridha Allah, kemudian setelah lebaran minta ampun, minta halal, maka lunaslah segala hutangnya. Kan itu kan istilahnya terlalu enak. Nah, jadi kaitannya dengan manusia adalah kita meminta ampun, ya,
kepada manusia karena telah melakukan sebuah perbuatan dosa, jika ada hak-haknya yang diambil oleh kita, maka kembalikanlah hak tersebut sebagaimana jumlah yang pernah kita ambil. Maka setelah itu kita mengakui, minta ampun kepada manusia, yaitu kepada orang yang pernah kita zalimi, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni kita tersebut. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu berada di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di bulan Ramadan ini kembali saya katakan bahwa perbanyaklah untuk selalu beristighfar, karena banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari terbuka mata bahkan tertutup kembali. Jika segala sesuatu yang kita lakukan, jika sesuatu yang kita lakukan itu tidak didasari atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi sebab munculnya dosa. Dosa apa? Yaitu dosa yang mana kita lakukan tetapi tidak didasari oleh takut kepada Allah. Tetapi dosa yang kita lakukan tetapi ada rasa takut kepada Allah, maka tentu Allah akan memberikan hati kita, akan memberikan gerak kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak benar. Maka Allah akan menyelamatkan dengan keimanan yang kita miliki bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, baik terlihat maupun tidak terlihat, maka Allah sungguh Maha melihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita perbanyak istighfar kepada Allah, kita menghisap diri segala kesalahan, segala perbuatan yang pernah kita lakukan yang hal tersebut melanggar daripada hukum Allah. Semoga dengan dihisapnya kita, dengan menghisap diri di dunia ini dan berada nanti di dalam akhirat, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang membawa dosa, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kiranya saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang